Jagat maya tanah air kembali bergetar oleh kabar yang melibatkan politisi sekaligus selebriti Nafa Indria Urbach. Sosok yang selama ini dikenal publik dengan aura glamor sekaligus religius mendadak menjadi pusat perhatian karena video singkat yang memperlihatkannya menangis histeris tersebar luas di media sosial. Klip berdurasi pendek itu langsung viral, menghiasi lini masa YouTube hingga TikTok dengan judul-judul yang memantik rasa ingin tahu publik. Tangisan emosional itu muncul di tengah badai kontroversi yang menghantam dirinya. Nafa yang juga anggota DPR RI dari Partai Nasdem tak hanya terseret isu politik soal tunjangan rumah fantastis, namun kini turut terseret rumor kedekatannya dengan Ahmad Sahroni. Publik semakin dibuat heboh ketika nama Salsa Erwina, seorang influencer muda yang kini bermukim di Denmark, muncul sebagai sosok yang mengklaim membuka tabir hubungan tersebut. Salsa Erwina bukan figur biasa. Dengan latar belakang akademik yang mentereng dari Universitas Gadjah Mada dan karir profesional internasional, ia muncul sebagai suara kritis yang berani mengguncang fondasi kenyamanan elit politik. Ungkapannya dalam sesi live Instagram yang ditonton lebih dari 1 juta pasang mata berhasil menyalakan bara isu yang sebelumnya hanya berupa bisik-bisik. Publik pun terbelah antara yang mendukung keberaniannya dan yang menudingnya mencari sensasi. Video tangisan Nafa Urbach, di sisi lain, menjadi potret nyata betapa besar tekanan psikologis yang harus dihadapi seorang publik figure di era digital. Dengan wajah basah air mata, ia seakan ingin membantah namun tak mampu menahan arus spekulasi yang semakin deras. Fragmen itu sekaligus memperlihatkan sisi manusiawi seorang politisi yang kerap dipandang hanya melalui kacamata kekuasaan. Kontroversi ini kian pelik setelah Ahmad Sahroni, kolega sekaligus nama yang disebut-sebut punya hubungan khusus dengan Nafa, juga dinonaktifkan dari posisinya di DPR oleh partai yang sama. Keputusan ini diambil pasca pernyataannya yang merendahkan rakyat dalam polemik tunjangan. Situasi tersebut memperkuat dugaan publik bahwa ada keterkaitan erat antara kasus politik dan gosip personal yang kini menjadi tontonan nasional. Salsa Erwina tampil sebagai sosok pengganggu status quo. Ia berani menantang Ahmad Sahroni untuk debat terbuka, menyatakan bahwa ucapan yang melabeli rakyat tolol harus dipertanggungjawabkan secara publik. Tantangannya tak main-main, ia bahkan mengusulkan debat diselenggarakan dengan juri internasional agar objektivitas terjaga. Namun, hingga kini tantangan itu belum mendapat tanggapan berarti dari kubu Sahroni. Keberanian Salsa bukan tanpa risiko. Dalam unggahan di media sosialnya, ia mengaku mendapat intimidasi terhadap keluarga yang masih tinggal di Pamulang. Ia menyebut adanya gerakan tim politik untuk menekan keluarganya setelah unggahan kritisnya viral. Publik sontak merespons dengan deras, menilai bahwa langkah intimidasi seperti itu hanya memperkeruh citra elit politik yang sudah terpuruk. Nafa Urbach sendiri mencoba mengalihkan sorotan dengan menyatakan bahwa ia ingin kembali mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam salah satu wawancara, ia menyebut bahwa proses pertobatan sedang dijalani perlahan demi perlahan. Meski kalimatnya terdengar menenangkan, publik tetap menilai bahwa narasi religius itu belum cukup meredam kekecewaan yang sudah meluas akibat kontroversi tunjangan DPR. Isu tunjangan rumah ratusan juta rupiah untuk anggota DPR menjadi pemantik utama gelombang protes yang kini bereskalasi. Bagi masyarakat yang sedang bergulat dengan inflasi dan ketidakpastian ekonomi, usulan itu dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan elit. Ketika Nafa terlihat mendukung kebijakan tersebut, sorotan langsung tertuju padanya, apalagi statusnya yang juga dikenal sebagai artis papan atas. Kehadiran Salsa Erwina di tengah situasi itu bagaikan katalis yang mempercepat reaksi politik. Dengan gaya retorika yang lugas, ia mampu mengemas isu serius dalam bahasa yang mudah dipahami publik. Tidak heran jika potongan-potongan ucapannya viral di berbagai platform, menandai munculnya figur baru yang berpotensi memengaruhi lanskap politik ke depan. Di sisi lain, kabar mengenai Ahmad Sahroni yang diduga berpindah-pindah negara untuk menghindari masalah semakin menambah kompleksitas cerita. Dari Singapura hingga Eropa, pergerakan politikus flamboyan itu menimbulkan spekulasi publik. Apakah ia benar-benar melarikan diri, atau sekadar melakukan perjalanan biasa? Pertanyaan itu masih menggantung di udara. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana era digital menciptakan ruang informasi yang serba cepat namun penuh risiko. Video singkat, unggahan live, hingga potongan pernyataan bisa berubah menjadi senjata politik yang memengaruhi persepsi publik secara masif. Kasus Nafa Urbach adalah contoh nyata bagaimana reputasi bisa runtuh hanya dalam hitungan jam setelah satu konten viral. Namun, di balik semua itu, terdapat sisi yang lebih dalam.
Tangisan histeris Nafa juga bisa dibaca sebagai bentuk komunikasi emosional yang disengaja. Di tengah tekanan publik, menampilkan sisi rapuh bisa menjadi strategi untuk memunculkan simpati. Publik mungkin marah terhadap kebijakan, tetapi mereka juga bisa luluh melihat kerentanan manusiawi. Tak dapat dipungkiri, kontroversi ini memperlihatkan bahwa politik Indonesia semakin dekat dengan logika jagat maya. Popularitas, emosi, dan narasi personal kini sama pentingnya dengan data dan kebijakan. Sosok seperti Salsa Erwina bisa dengan cepat menyalip politisi senior hanya dengan satu sesi live yang viral. Bagi Nafa, pertaruhan karir politiknya kini berada di ujung tanduk. Sebagai artis, ia mungkin bisa bangkit kembali melalui panggung hiburan. Namun sebagai politisi, perjalanan ini akan sangat berat. Publik sudah terlanjur menaruh kekecewaan, dan partai pun telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkannya. Sementara itu, bagi Ahmad Sahroni, kasus ini menambah daftar panjang sorotan kontroversial yang menghantam dirinya. Julukan flamboyan yang dulu membanggakan kini justru menjadi bumerang, mengingatkan publik pada gaya hidup mewah yang kontras dengan penderitaan rakyat. Salsa Erwina pun semakin diperhitungkan. Dengan rekam jejak akademik dan keberanian yang ditunjukkan, tak menutup kemungkinan ia akan menjadi salah satu tokoh muda yang diperhitungkan di panggung politik. Dari diaspora di Denmark, ia mampu mengguncang ruang kekuasaan di Jakarta. Publik Indonesia kini berada di persimpangan antara simpati, amarah, dan rasa ingin tahu. Kontroversi ini bukan sekadar gosip selebriti, melainkan cermin bagaimana relasi personal, politik, dan media sosial bertemu dalam satu pusaran. Setiap aktor, Nafa, Sahroni, dan Salsa, memainkan perannya dengan cara berbeda, menciptakan drama politik yang menghibur sekaligus mengkhawatirkan. Dalam suasana penuh gejolak ini, satu hal yang jelas, kepercayaan publik terhadap elit politik semakin rapuh. Dan di tengah retakan itu, narasi emosional dan keberanian individu justru menjadi kekuatan baru yang membentuk opini massa. Kisah Nafa Urbach hanyalah satu episode dari bab panjang bagaimana demokrasi dan jagat maya saling memengaruhi, menciptakan cerita yang terus bergulir tanpa kepastian akhir.